Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang pemrograman perencanaan kehumasan. Pertama-tama kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Bu, biasanya absen ketua kelas. Baik, akan diabsen kepada ketua. Mohon untuk absen. Tentunya dalam public relation tidak lepas dari sebuah model. Jadi dalam perencanaan pemrograman itu dibutuhkannya model itu sangat penting. Jadi ketika public relation akan menjalankan tugasnya, mereka sudah memiliki model-model yang akan mereka gunakan. Yang pertama, mereka public relation bisa menggunakan model pertama, yaitu analisis situasi. Analisis situasi dilakukan dengan cara menganalisis kondisi dan reaksi dari orang-orang sekitar ketika kita akan mempromosikan sesuatu ataupun akan melakukan suatu perencanaan tersebut. Jadi proses analisis itu dapat kita lihat dari 4 faktor. Yang pertama faktor permusuhan, yang kedua faktor apati, dan yang ketiga faktor acuh tak acuh, dan yang keempat adalah faktor prasangka. Jadi 4 faktor itu sangat penting dalam public relation karena dengan 4 faktor tersebut, public relation akan membuat sisi negatif dari 4 faktor tersebut menjadi sisi positif. Dan yang kedua adalah model anggaran. Tentu dalam memilih anggaran, public relation akan meminimalisir sebuah anggaran agar terciptanya proses pemrograman yang maksimal. Dengan anggaran-anggaran tersebut bertujuan untuk semua target-target akan terpenuhi dan memilih dalam hal, situasi, dan kondisi agar anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah media dan elektronik. Tak luput dari itu, public relation tentu membutuhkan media dalam mempromosikannya. Jadi kita dapat melihat target kita agar kita dapat membuat media yang sangat baik sehingga dapat diterima. Semisalnya kita akan membuat produk untuk kalangan remaja, tentu kita dapat membuat periklanan tersebut berasal dari Facebook, Instagram, maupun sosial media yang sering digunakan kepada anak remaja tersebut. Tapi kalau misal produk kita akan digunakan kepada orang-orang yang lanjut usia, tentu orang-orang lanjut usia memilih mendengarkan radio daripada bermain sosial media. Sedikit singkatnya seperti itu. Dan yang tidak lain dari model perencanaan pemrograman yaitu pencapaian tujuan. Jadi humas atau public relation tentu harus memiliki tujuan yang sama atas kepada pimpinan tersebut. Akan berakibat fatal apabila pimpinan dan public relation tidak memiliki tujuan yang sama. Jadi apapun yang dilakukan oleh humas dalam proses pemrograman perencanaan kehumasan tersebut masih di bawah dari pimpinan yang memberikan arahan tersebut. Setelah sedikit materi Ibu sudah jelaskan tentang pemrograman kehumasan, silahkan membuat 5 kelompok yang terdiri dari pemimpin dan anggota. Jadi pemimpin nanti mengorganisasikan per anak, menjelaskan satu poin penting yang Ibu tadi sudah jelaskan, dan kemudian kelompok lain menulis ringkasan. Dan apabila kelompok lain ada yang belum jelas atau paham,
bisa ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nilai presentasi akan diambil dari ketepatan, penjelasan, dan gaya dan logat saat presentasi, dan kekompakan. Sekarang bisa dibuat kelompok berdasarkan urut absen. Nomor absen. Dan kemudian pemimpin akan menulis nama anggota dan kemudian dikumpulkan di depan. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan dan kurang berkenan di hati para murid-murid, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.